Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Beletup News. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, viral di media sosial penampakan seorang yang mengaku pastor dengan dandanan yang menor, lengkap dengan lipstick dan makeup yang begitu mencolok ya, yang berkhutbah di dalam sebuah gereja mengaku sebagai seorang pastor ya, ataupun ini pengukuhan sebagai pastor. Kita bacakan sebuah artikel ya, artikel yang ditulis oleh Manado Times. Kejadian ini di Orlando, Florida, Amerika Serikat ya. Luar biasa, viral pendeta LGBT atau pastor LGBT yang membawakan khutbah saat ibadah gereja-gereja barat mulai mengizinkan dan terbuka kepada kaum LGBT, bahkan sudah mempunyai apa yang dinamakan gereja LGBT ya, gereja khusus untuk kaum LGBTQ dengan simbol-simbol pelangi. Luar biasa saudara. Orlando, Florida, AS, penahbisan pendeta transgender LGBT yang terbuka tentang identitas gender mereka aktif berada dalam hubungan sesama jenis yang berkomitmen adalah praktik yang diperdebatkan dalam beberapa denominasi Kristen kontemporer. Semakin banyak gereja yang mengizinkan pendeta LGBT untuk melayani gereja komunitas metropolitan. Sebuah gereja yang didominasi LGBT telah menahbiskan kandidat LGBT untuk pelayanan sejak didirikan pada 1968. Pada tahun 1972, Gereja Kristus Bersatu menjadi denominasi Protestan arus utama pertama di Amerika Serikat yang menahbiskan seorang pendeta gay secara terbuka. Sementara banyak denominasi Kristen melarang penahbisan pendeta LGBT yang aktif secara seksual karena mereka memandang tidak sesuai dengan doktrin Bible dan tidak mengizinkan mereka yang mengidentifikasi diri sebagai transgender untuk ditahbiskan karena alasan yang sama. Gereja-gereja lain yang mengizinkan pendeta LGBT adalah Gereja Lutheran Injili di Amerika, Gereja Presbyterian Amerika Serikat, Gereja Episkopal di Amerika Serikat, Gereja Kristen Disciple of Christ, Gereja Skotlandia, Gereja Inggris, Gereja di Wales, Gereja Uniting di Australia, Gereja Swedia, Gereja Norwegia, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Gereja Anglikan di Kanada, Katolik Lama, Gereja Husti, di banyak sekali gereja-gereja di seluruh dunia yang mengizinkan ya LGBTQ. Masalah penahbisan telah menimbulkan kontroversi khusus dalam persekutuan Anglikan di seluruh dunia menyusul terpilihnya Uskup New Hampshire Gene Robinson di Gereja Episkopal Amerika Serikat. Dalam video ini tampak seorang pastor berkhutbah di mimbar gereja, disaksikan oleh jemaah dan anggota gereja lainnya. Pastor ini mengaku dia adalah seorang banci ya, drag. Good morning, y'all. My name is Russian Kimball. My pronouns are he, him, his. I have the privilege of serving as the pastor of Broadway United Methodist Church in downtown Orlando, and also my drag name is still a work in progress. So if you have any ideas, just please let me know. There's one floating around, but I'm not going to share that one with you. But I'm still taking other suggestions. Will you pray with me? Nah, kita sebagai umat Islam menyayangkan ini ya. Kenapa ada hal seperti ini di dalam kekristenan? Bahkan sudah ada gereja namanya gereja LGBTQ ini bahkan secara terang-terangan. Namun demikian kabarnya Presiden terpilih Amerika Serikat sekarang Donald Trump itu tidak mengakui kelompok LGBTQ ini sebagai gender ya. Dia hanya mengakui dua gender yang ada di Amerika Serikat. Ini yang positif dari seorang Donald Trump, kita sepakat. Nah, kejadian ini mengingatkan kembali apa yang dikatakan oleh seorang pendeta di Indonesia, yaitu Pendeta Mel Atok beberapa waktu yang lalu ya, sekitar 1 tahun lalu. Beliau ceramah di gereja dia di hadapan jemaatnya apa yang terjadi di dunia dan beliau kenapa
bersyukur di Indonesia ini mayoritasnya adalah umat Islam yang menolak, bukan saja menolak, yang tidak pernah akan mengakui yang namanya LGBTQ. Dan dia mengatakan sudah banyak memang gereja-gereja yang liberal di seluruh dunia, Amerika, Australia, dan lain-lain yang mengizinkan pernikahan sesama jenis. Saya lihat kayak LGBT aja ya. Di beberapa negara barat itu kan sudah legal. Kampanye legalitas LGBT dan akhirnya mereka menang. Sehingga legal. Maka boleh tuh menikah sejenis. Dan bagi pendeta yang tidak menikahkan orang yang sejenis ini, pendeta itu bisa dipidana. Karena melanggar hak asasi manusia versi negara-negara barat tersebut. Nah, saya bersyukur di Indonesia nih. Saya pribadi loh. Saya tidak dengar dari orang ini. Saya banyak ngutip orang juga. Tapi ini saya punya pandangan pribadi. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Nah, itu kacau tuh. Makanya bagi saya, ya, dalam hal ini loh ya, dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. Banyak banget tuh orang yang mengaku beragama Kristen, tapi jahatnya minta ampun. Namun yang terjadi ini justru lebih daripada itu. Bahkan sudah ada gereja LGBTQ. Kita lihat dengan pastor yang berdandan menor, dengan lipstick di bibirnya, dengan blush on di pipinya, dengan alis yang ditebalkan, dan tangannya melambai-lambai saat berkhutbah. Saudara, sangat memprihatinkan. Apa komentar Anda sekalian setelah menonton video ini? Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Good morning, y'all. My name is Russian Kimball. My pronouns are he, him, his. I have the privilege of serving as the pastor of Broadway United Methodist Church in downtown Orlando. And also my drag name is still a work in progress. So if you have any ideas, just please let me know. There's one floating around, but I'm not going to share that one with you. But I'm still taking other suggestions. Will you pray with me? God, may the words of my mouth and the meditations of